Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana saya belajar cryptocurrency dibantu ChatGPT. Jadi bagi Anda yang belum nonton video pertama saya tentang hal ini, Anda bisa klik link di pojok atas ini, ya saya tandain, dan ini adalah thumbnailnya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu, saya bukan ahli di bidang kripto atau juga saya bukan seorang praktisi analis yang akan membantu Anda. Jadi di video ini bukan mengajarkan Anda bagaimana sukses di kripto, tapi saya mau mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mencari tahu apa itu cryptocurrency, Bitcoin dengan bantuan ChatGPT ini. Kita masuk ke dalam dashboard ChatGPT-nya. Jadi kemarin kita udah tanya si GPT perbedaan dari masing-masing exchange ya, tempat pertukaran ini ya, buat beli dan tukar jual belinya di sana ternyata ada 1, 2, 3, 4 ini yang dijawab si GPT ini. Sekarang saya mau tanya tentang white papernya Bitcoin. Ini dia. Karena kan kita mau belajar nyari tahu ya. Jadi kalau di video sebelumnya, poin utama dalam kripto yaitu ada dua, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Sekarang kita mau belajar cari tahu dulu gitu loh, sebelum kita terjun kita paham dulu apa sih itu Bitcoin ya kan. Nah, kalau Anda belum tahu white paper Bitcoin bisa tanya di sini. Kita coba tanya dulu ya. Apakah Anda tahu isi dari white paper Bitcoin? Oke, dia tahu guys. Kita lihat. Ya, saya memiliki pengetahuan mengenai isi white paper Bitcoin yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. White paper tersebut berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2018. White paper tersebut menjelaskan konsep dasar dari prinsip yang mendasari Bitcoin. Oke, berarti perlu ada garis bawah ya. White paper tersebut menjelaskan konsep dasar dan prinsip. Menarik, menarik. Kita harus analisa dari sini ya. Pendahuluannya, white paper dimulai dengan deskripsi umum tentang masalah dalam sistem keuangan tradisional dan kebutuhan akan solusi yang terdesentralisasi. Oke. Gambaran umumnya, Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer yang memungkinkan transaksi langsung antara pihak yang terlibat tanpa memerlukan otoritas pusat. Oh, jadi ini hanya kita dan lawan transaksi kita gitu. Oke. Transaksi. White paper menjelaskan bagaimana transaksi Bitcoin bekerja dan menyediakan rincian tentang format transaksi, input, output, tanda tangan digital digunakan untuk autentifikasi. Oke. Proof of work. Konsep proof of work digunakan untuk memvalidasi dan mengamankan transaksi di jaringan Bitcoin. White paper menjelaskan bagaimana POW digunakan untuk mencegah serangan dan menghasilkan rantai blok yang konsisten. Jaringan peer-to-peer. White paper menggambarkan bagaimana jaringan Bitcoin beroperasi secara peer-to-peer, di mana setiap node dalam jaringan terkomunikasi langsung satu sama lain tanpa melalui server pusat. Oke, pencipta Bitcoin. White paper menjelaskan proses penciptaannya Bitcoin. Nah, ini nih. Melalui proses penambangan, di mana penambang menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan tugas matematika yang kompleks. Oke, privacy dan keamanan. White paper membahas tentang privacy transaksi Bitcoin, menjelaskan bahwa alamat Bitcoin secara pseudonium dan tanda tangan digital digunakan untuk mengamankan transaksi. Pengembangan dan pertumbuhan. White paper mengajukan gagasan bahwa Bitcoin akan berkembang dengan partisipasi masyarakat dan pengembangan perangkat lunak open source. White paper menyediakan kerangka dasar bagi konsep dan desain Bitcoin yang masih menjadi dasar bagi perkembangan mata uang kripto dan teknologi blockchain. Bagi mereka yang ingin belajar lebih lanjut, saya rekomendasikan untuk membaca white paper Bitcoin asli yang dapat dengan mudah ditemukan secara online. Oh, jadi memang secara online-nya gampang ditemuin ya? Oke, menarik, menarik. Kita akan belajar dulu ya, pelan-pelan. Jadi saya mau belajar nih. Karena kan saya kemarin kalau Anda lihat video pertama saya, ya saya beli ya asal ikut-ikutan aja tuh. Gara-gara si Elon Musk apa ya, Dogecoin kalau nggak salah. Dogecoin saya beli harga 5.000 satu koinnya. Sekarang harganya 1.000 kalau nggak salah. Anjlok dong berarti ya.
Pendahuluannya ya kita lihat ya, white paper dimulai dengan deskripsi masalah dengan sistem. Menarik nggak ya? Oke, kayak kita sih pengen tahu deh. Saya jelaskan poin 1 yang Anda dapatkan informasinya di dalam white paper tersebut. Ada ketidakjelasan. Wah, oke. Ke dokumen asli yang ditulis oleh aku mau informasi yang saya berikan didasarkan pada pengetahuan umum yang saya pelajari selama pelatihan saya. Oh gitu sih ini. Jadi dia nggak bisa baca white paper secara langsung, tapi kan dia diajarin berdasarkan informasi selama dia dilatih, gitu ya. Dalam poin 1, white paper Bitcoin secara umum menyampaikan bahwa sistem keuangan tradisional memiliki beberapa masalah, seperti ketergantungan pada otoritas pusat, keterlambatan dalam pemrosesan transaksi, biayanya yang tinggi, dan kurangnya privacy. Dalam white paper tersebut, Bitcoin diusulkan sebagai solusi untuk masalah-masalah ini. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang white paper secara rinci, saya sarankan untuk baca langsung. Oke, jadi dia hanya tahunya sebatas itu aja dan ngasih rinciannya aja. Mana tadi ya? Oke. Saya mau tanya, bagaimana transaksi Bitcoin bekerja? Oke, sekarang saya mau tanya ya. Bagaimana proses transaksi Bitcoin terjadi dan bagaimana Bitcoin itu tercipta. Oke. Pembentukan transaksi. Sebentar. Pertama harus membuat transaksi ini berisi informasi seperti alamat penerima, jumlah Bitcoin yang dikirim, dan tanda tangan digital. Oke, terlalu basa-basi banget ya. Males juga bacanya. Tapi jangan males baca guys ya. Kalian kalau mau bisa di sebuah bidang, kalian tuh harus ngerti dulu gitu loh. Cara kerjanya dan cara sistemnya. Biar nggak apa ya kalau bahasa saya ya. Biar Anda nggak gamang atau gimana ya maksudnya. Ya kayak gitulah. Agak susah saya menerjemahkan mengkata-katakannya ya. Kalau saya misalkan kayak belajar copywriting, ya saya harus tahu dulu dasar-dasarnya copywriting itu apa, yang bikin orang bisa ngeklik, bisa baca, tertrigger itu apa. Nah, itulah mudahnya. Makanya saya mendokumentasikan cara belajar saya seperti ini. Sekarang apa ya? Kalau ini terlalu terlalu teknis banget ya, enggak ini ya. Mengapa harga Bitcoin bisa naik turun dan cenderung di tahun saya mengetahui hal ini harganya makin turun. Nah, coba apa yang akan dijawab? Wah, mikir dia lama. Beberapa faktor berikut adalah fluktuasi harga Bitcoin, peristiwa global, siklus pasar, dan spekulasi. Buat ternyata ada spekulasi juga, seperti aset investasi lainnya juga dapat mengalami fluktuasi harga karena faktor-faktor siklus pasar dan spekulasi. Pergerakan harga di masa lalu, tren harga, harapan keuntungan, mengenai penurunan harga. Oke. Sekarang saya mau tanya lebih detail lagi. Apakah ada rumus probabilitas dalam menggunakan Bitcoin?
Tidak ada rumus probabilitas yang spesifik dalam menggunakan Bitcoin karena Bitcoin adalah aset digital dan bukan instrumen keuangan tradisional. Oke. Namun dalam konteks investasi, Anda dapat menerapkan prinsip dan strategi manajemen risiko untuk mengolah risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Beberapa hal yang dapat Anda pertimbangkan adalah diversifikasi portofolio dalam strategi yang umum digunakan untuk mengurangi risiko. Dalam konteks Bitcoin, ini berarti tidak hanya mengandalkan Bitcoin saja, tapi juga mempertimbangkan alokasi aset. Riset dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dapat membantu Anda membuat keputusan lebih terinformasi. Oke, blockchain, fundamental Bitcoin, apa nih? Sebentar. Riset dan analisis. Melakukan riset dan analisis mendalam tentang Bitcoin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi. Anda dapat mempelajari tentang teknologi di balik Bitcoin, seperti blockchain, fundamental Bitcoin, tren pasar, serta berita dan pengumuman terkait yang dapat mempengaruhi harga. Nah, ini penting ini. Ini karena yang saya cari-cari. Ternyata ini ya. Terus manajemen risiko penting untuk memiliki rencana manajemen risiko. Anda terima menentukan jumlah siap Anda investasikan menggunakan metode stop loss atau take profit. Aduh, itu saya belum ngerti. Memahami volatilitas. Nah, ini nih sering juga nih saya dengar di berbagai sumber. Volatilitas itu apa ya? Bitcoin dikenal karena volatilitas yang tinggi. Memahami dan siap mempengaruhi pergerakan harga yang tajam dan fluktuatif adalah penting. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati risiko volatilitas ini. Oke, berarti dua ini ya. Jadi di video ini setelah kita baca white paper tadi, kita akan membahas dua ini dan ini ya, volatilitas Bitcoin. Sekarang apa fundamental Bitcoin? Saya mau tanya ini deh. Apa yang harus saya ketahui dan pelajari tentang fundamental Bitcoin sebelum saya terjun berinvestasi atau membeli jangan beli atau memiliki mata uang kripto dan kulit Bitcoin khususnya. Sebelum Anda terjun investasi, langsung hal penting tentang fundamental Bitcoin yang sebaiknya Anda ketahui. Nah, ini nih harus Anda ketahui nih ya. Teknologi blockchain. Bitcoin didasari cepet banget ya nulis. Bentar ya. Teknologi blockchain penting untuk memahami prinsip dasar blockchain seperti struktur blok, transparansi, keamanan, dan konsensus. Oke, penawaran dan permintaan. Ini berarti fundamental ya. Memahami penawaran permintaan Bitcoin akan membantu Anda mengerti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga. Pelajari tentang batas maksimum penawaran Bitcoin yang dibatasi pada 21 juta koin dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi nilai jangka panjang. Oke, jadi segitu ya. Peran Bitcoin sebagai aset digital. Bitcoin dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dan sebagai aset investasi. Kami bahwa nilai Bitcoin dapat bervariasi dan fluktuatif. Pergerakannya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adopsi institusional, keamanan, riset pasar, risiko, dan volatilitas. Oke, ini karena kita bahas ini dulu ya. Berarti teknologi di belakangnya Bitcoin itu adalah teknologi blockchain. Oke. Jelaskan saya untuk nomor 1. Nah, ini sekarang jadi kita harus, tadi paham kata dia kita harus ngerti fundamental ya. Setelah dikasih tahu fundamental pertama, kita harus ngerti dulu ya tentang teknologi blockchain. Karena Bitcoin ya di sini didasari pada teknologi blockchain. Nah, itu dia. Kita jabarin dulu. Udah 14 menit ya. Jadi biar nggak panjang-panjang, mungkin ini sekian dan kita akan bahas volatilitas itu. Oke, ini ya. Udah selesai belum? Oke, udah selesai. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin. Teknologi blockchain adalah dasar dari Bitcoin. Dasarnya. Dan mata uang kripto lainnya. Pada dasarnya, blockchain adalah buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi yang terjadi dalam jaringan. Oh, gitu.
Jadi setiap transaksi, misalkan saya sama Anda, itu tercatat namanya di blockchain dan terdesentralisasi, tidak terpusat. Oke. Blockchain terdiri dari serangkaian blok yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan kriptografi. Oke. Berikut adalah beberapa kunci yang perlu dipahami tentang teknologi blockchain. Struktur blok. Wah, struktur blok itu blockchain terdiri dari serangkaian blok berisi transaksi. Setiap blok memiliki ukuran tetap dan menyimpan sekumpulan transaksi yang telah diverifikasi. Setiap blok memiliki header yang berisi informasi tentang blok itu sendiri, seperti hash block sebelumnya. Ini nggak ngerti saya. Kriptografi. Setiap blok dalam blockchain dienkripsi menggunakan fungsi hash kriptografis. Fungsi hash mengubah data menjadi serangkaian angka unik yang disebut hash. Hash block sebelumnya digunakan dalam header block berikutnya, menciptakan rantai yang tidak bisa diubah. Keren sekali. Desentralisasi. Blockchain adalah sistem terdesentralisasi. Artinya tidak ada satu otoritas tunggal yang mengontrol atau memiliki blockchain. Informasi transaksi disimpan secara terdistribusi di banyak komputer yang terhubung dalam jaringan. Setiap node memiliki salinan lengkap dari blockchain dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Konsensus. Untuk memastikan keamanan dan konsistensi data, blockchain menggunakan mekanisme konsensus. Dalam jaringan Bitcoin, mekanisme konsensus digunakan disebut proof of work, menambah pemecahan tugas matematika yang kompleks. Keamanan blockchain. Blockchain menggunakan kriptografi yang terstruktur, terdesentralisasi, transparansi. Emang agak bete ya buat belajar kayak gini ya guys. Oke, berarti itu ya teknologi di belakang Bitcoin itu tentang apa tadi? Blockchain ya, teknologi blockchain. Sekarang kita cari tahu, memahami volatilitas. Bagaimana caranya memahami volatilitas Bitcoin? Saya masih awam dan tidak mengerti tentang memahami volatilitas pada Bitcoin. Bisakah Anda jelaskan secara mudah agar orang awam seperti saya dapat memahami hal tersebut? Oke. Saya akan mencoba menjelaskan volatilitas pada Bitcoin dengan cara yang mudah dipahami bagi pemula. Nah, ini nih, enak nih. Volatilitas pada Bitcoin mengacu pada fluktuasi harga yang tinggi dan sering terjadi. Artinya, harga Bitcoin dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, dalam beberapa hari atau bahkan dalam beberapa jam, harga Bitcoin dapat naik dan turun secara gratis. Nah, itu dia ya. Tadi makanya saya bilang, saya bukan praktisi, dan saya juga bukan orang yang ahli dalam hal ini. Jadi, Anda kalau mau terjun itu tuh harus hati-hati ya, karena coba bisa berubah dalam waktu beberapa jam. Hal ini berbeda dengan aset tradisional seperti mata uang fiat atau saham yang cenderung memiliki fluktuasi harga yang lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih singkat. Volatilitas Bitcoin disebabkan beberapa faktor. Nah, ini dia dikasih tahu nih. Ketersediaan pasar. Pasar Bitcoin masih relatif kecil dibandingkan dengan pasar tradisional. Oleh karena itu, jumlah perdagangan yang lebih sedikit dapat menyebabkan perubahan harga yang lebih besar. Ketika ada permintaan yang tinggi atau penawaran yang rendah, hal ini dapat memicu pergerakan harga yang tajam. Oke. Sentimen pasar. Ini kayaknya basic aja ya. Bitcoin dipengaruhi oleh sentimen dan persepsi investor. Jika investor percaya bahwa nilai Bitcoin akan meningkat, mereka mungkin akan membeli Bitcoin, mendorong harganya naik. Namun jika ada khawatir atau pesimistis terkait Bitcoin, itu dapat memicu penjualan massal dan penurunan harga. Oke. Berita dan peristiwa terkait Bitcoin juga dapat mengaruhi volatilitas. Misalnya pengumuman yang mendukung adopsi Bitcoin oleh institusi keuangan besar atau negara dapat meningkatkan harga. Oke, berarti kalau itu nanti diumumin, diadopsi, yang punya Bitcoin mantep dah. Sebaliknya berita negatif seperti larangan atau kecelakaan keamanan dapat menyebabkan penurunan harga. Oke, saya udah mulai paham nih ya.
likuidasi pasar Bitcoin yang ketersediaan Bitcoin yang dapat dibeli atau dijual juga. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya, jika Bitcoin sudah sampai 21 juta, apa yang akan terjadi? Oke, jadi setelah 21 maka berhenti. Ini karena dari dalam desain aslinya, jumlah maksimum Bitcoin yang akan pernah ada. Setelah mencapai batas tersebut, penambang Bitcoin tidak akan lagi menerima hadiah Bitcoin baru sebagai imbalan atas penambangan blok. Sebagai gantinya, penambang akan mengandalkan biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna untuk memproses transaksi Bitcoin. Oh, jadi gini. Iya guys, jadi ada penambang kan namanya, miner itu. Dia itu kalau nanti memproses sebuah transaksi, dia dapat imbalan Bitcoin. Tapi ketika Bitcoinnya itu sudah sampai di 21 juta, si penambang ini nggak dapat hadiah ya, nggak dapat hadiah. Nggak ya, tidak lagi menerima hadiah. Sebagai gantinya, di sini penambang akan mengandalkan biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna untuk proses transaksi Bitcoin. Wih, otak saya langsung punya insight-insight baru jadinya. Oke. Jadi insight saya nggak bisa saya jelaskan di sini ya. Jadi saya ngasih edukasi aja. Karena mungkin apa yang saya sampaikan harus dijelaskan dan Anda harus belajar lagi gitu. Arahnya kemana. Biaya transaksi ini menjadi insentif bagi penambang untuk melanjutkan proses transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Oke. Jadi pekerjaan baru berarti. Dalam jangka panjang, hal ini diperkirakan akan memiliki beberapa dampak pada ekosistem Bitcoin. Ketersediaan terbatas. Dengan tidak adanya penambangan baru, pasokan Bitcoin menjadi terbatas. Ini berarti bahwa sumber daya Bitcoin menjadi semakin langka dan berpotensi meningkatkan nilai dan harga Bitcoin. Ketersediaan terbatasan ini juga bisa memicu permintaan yang tinggi dari orang-orang yang tertarik untuk memiliki Bitcoin. Peran biaya transaksi. Setelah 21 juta Bitcoin tercapai, biaya transaksi akan menjadi faktor penting dalam insentif penambangan. Biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna untuk proses transaksi Bitcoin akan menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi penambang. Dengan demikian, biaya transaksi kemungkinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan penggunaan Bitcoin. Nah, itu siapa yang ngatur nanti? Wah, menarik nih. Potensi pengembangan. Dengan tidak adanya produksi baru Bitcoin, fokus perhatian mungkin beralih ke pengembangan teknologi dan aplikasi blockchain yang dibangun di atas Bitcoin. Ini dapat memunculkan inovasi baru dan penggunaan yang lebih luas dari teknologi blockchain. Oke. Perlu dicatat bahwa mencapai batas 21 Bitcoin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Proses penambangan Bitcoin baru diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar tahun 2140. Waduh, masih hidup nggak itu? Masih hidup nggak ini saya nih ya? Kalau Anda nanti lihat video saya di 2140, ini saya bikin video di tahun 2023. Gila. Aduh. Mengingat tingkat kesulitan yang terkait dengan penambangan. Oke. Jadi tadi saya udah berangan-angan jauh. Ternyata diperkirakan itu 2140. Penting untuk diingat bahwa sementara pasokan Bitcoin terbatas. Bitcoin masih dapat dibagi hingga 8 desimal. Satu Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta unit. Yang lebih kecil yang disebut satosis. Oleh karena itu, meskipun pasokan Bitcoin terbatas, masih ada fleksibilitas untuk melakukan transaksi dan denominasi yang lebih kecil. Oke, jadi meskipun begitu ya, dari 100 juta unit yang lebih bisa dipecahin lagi menjadi 8 desimal. 8 desimal cuy. Bayangkan itu. Jadi emang ini yang bikin jago nih ya. Karena tahu bakalan Bitcoin bakalan harganya nanti mahal banget gitu kan ya, satu koinnya. Ya, ini ya satu Bitcoin ya, lihat nih. Ya, dia ini maksudnya gini ya, prediksi saya. Jadi si pencipta Bitcoin ini tahu bahwa nanti Bitcoin ini akan jadi mahal, langka. Dan orang itu akan susah beli, miliki untuk satunya. Maka
Bitcoin itu masih bisa dibagi menjadi 8 desimal. Bayangkan itu. Dibagi menjadi 100 juta unit yang lebih kecil nanti. Menarik. Meskipun pasokan Bitcoin terbatas, masih ada fleksibilitas. Oke, jadi bagi Anda yang nonton video ini, ya, 2140 itu diperkirakan stuck. Dan sekarang masih bisa nih buat para penambang-nambang atau Anda yang mungkin mau tahu. Dan saya sebagai digital marketing melihat hal ini potensi-potensinya ya bagus ya. Tinggal bagaimana nanti itu diadopsi untuk jual beli, ya kan. Tapi yang kita tahu, yang saya tahu di webinar kemarin, ya itu buat jual beli NFT ya, yang saya ketahui ya. Dan di 2017 atau 18 kalau nggak saya beli hosting perpanjang dulu di salah satu penyedia hosting di Amerika. Itu dia nyediain Bitcoin juga buat bayar. Cuman waktu itu saya ya tahu aja, cuman bagaimana top up dan isinya tuh saya nggak ngerti. Wah, kalau saya tahu, waduh, saya isi itu Bitcoin. Oke, mungkin sekian video saya kali ini tentang perjalanan saya belajar Bitcoin. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang mau bergabung di AI Community dan digital marketing saya, bisa Anda klik link di deskripsi video ini. Ingat, community ini bukan ngomongin Bitcoin ya. Community ini saya concern untuk berbicara tentang artificial intelligence dan digital marketing. Bagaimana menggabungkan keduanya hal ini untuk menghasilkan profit dan menghasilkan income di dunia online. Oke, aku Apri pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya.